Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadiratnya dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara Lomba Proposal Proyek Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Gen Hijau SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Cirebon, izin mempresentasikan hasil proyek kami. Saya, Adia Nila Sabina, selaku moderator pada presentasi kali ini, dan dua rekan saya, ada Nafis Syafiq Maulana sebagai pemateri pertama dan Aura Titian Bintang sebagai pemateri kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafis Syafiq Maulana. Kepadanya kami persilakan. Langsung aja. Nafis ngomong aja ngomong. Izin memberi materi. Proposal ini berjudul Silonkas Aksi Galon Bekas, kecil aksinya, besar manfaatnya. Latar belakang dari Silonkas, Desa Kepompongan memiliki potensi besar dalam pengolahan limbah dapur rumah tangga mencapai 7 kuintal per hari. Namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan karena kurangnya edukasi, padahal ketersediaan tenaga kerja ahli lokal sudah memadai. Adanya dukungan dari PROKMI, Program Kampung Iklim, Dinas Lingkungan, dan Dinas Pertanian membuka peluang besar untuk menghadirkan lingkungan dan ketahanan pangan melalui inovasi sederhana namun berdampak. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana bentuk edukasi dan teknologi sederhana yang efektif untuk mendorong keterlibatan warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga. 2. Bagaimana penerapan komposter galon bekas Silonkas dapat mendukung ketahanan pangan dan pola hidup berkelanjutan. Tujuan penelitian, yang pertama meningkatkan volume pemilahan, yang kedua menghasilkan pupuk organik cair dan kering, yang ketiga meningkatkan keterlibatan masyarakat, yang keempat mendukung ketahanan pangan lokal, yang kelima membantu pemenuhan gizi keluarga. Manfaat penelitian, yang pertama pendidikan, adanya edukasi kepada masyarakat, yang kedua lingkungan, terkelolanya sampah, yang ketiga kesehatan, mengurangi penyebaran penyakit, yang keempat kewirausahaan, dapat menjual hasil produk pupuk jika produksi yang dihasilkan banyak. Landasan teori ekologi sosial, lingkungan tempat tinggal dan interaksi sosial mempengaruhi perilaku masyarakat. Yang kedua, teori perubahan perilaku seperti pemilihan dan pengolahan sampah. Terima kasih atas penjelasannya, Nafis Syafiq Maulana. Selanjutnya dijelaskan oleh Aura Titian Bintang. Baik, saya lanjutkan. Poin ketiga yaitu teori sirkular ekonomi dengan meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya seperti 3R. Poin keempat yaitu teori ketahanan pangan lokal dengan menjamin ketersediaan dan pemanfaatan yang aman seperti kompos, pemanfaatan lahan kecil, serta urban farming. Selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini dilakukan dengan kegiatan langsung kepada warga sebagai bentuk pendekatan partisipasi. Sebagai bentuk keterlibatan, warga diminta mendatangani data persetujuan sebagai data pendukung. Selanjutnya adalah data pendukung diambil dari sumber referensi buku Zero Waste Community DLH 2022. Buku ini membahas tentang gaya hidup nol sampah. Selanjutnya adalah tabel observasi. Lembar ini memuat informasi terkait warga dengan teknik pengolahan sampah, terpilah maupun campur. Selanjutnya adalah kesimpulan. Proposal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain mengurangi sampah, proyek ini menjadi sarana pendidikan, keterampilan, ekonomi hijau, berbasis rumah tangga dengan pendekatan teknologi, ekologi, serta sosial untuk menciptakan dampak berkelanjutan. Selanjutnya adalah saran, dibutuhkan dukungan dari HPAI atau Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia, juga ASRA untuk mengaplikasikan di desa atau kelurahan yang memiliki karakteristik serupa. Selanjutnya adalah proses pembuatan Silonkas. Langkah pertama membuat pola, langkah kedua menggunting galon menjadi 2 bagian, langkah ketiga melubangi galon, langkah keempat adalah mewarnai warna dasar, langkah kelima membuat motif dan juga keran pada POC. Selanjutnya adalah komposisi Silonkas. Ada tutup komposter, ada air cucian beras atau molase atau F4, ada daun-daunan, ada tanah, ada ampas kelapa, teh dan juga kopi, ada limbah kulit buah, potongan sayuran, POC, serta keran pemanen POC. Terima kasih atas penjelasannya, Aura Titian Bintang. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat berkesan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HPAI, sinergi satu aksi untuk bumi. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak Gen Hijau dari Cirebon ya. Ini menarik banget nih, Silonkas. Satu. Ya, oke kalau begitu siap ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab, tanggapan dan arahan dari Dewan Juri. Nah, untuk yang pertama ini saya persilakan dari DPP HPAI.
Ibu Mariatu. Oke, mohon izin. Terima Silakan. kasih. Baik, luar biasa adik ini. Adik ini tim Gen Hijau yang luar biasa. Proposalnya juga sangat bagus ya, penampilannya juga sangat bagus dan sangat menginspirasi. Di sini menunjukkan bahwa kepedulian remaja, para pemuda yang peduli terhadap lingkungan untuk kelestarian bumi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana perannya, bagaimana tujuannya dan kegiatan-kegiatannya. Cuman saya hanya ingin diperjelas kembali bagaimana hubungan pengelolaan sampah organik dengan ketahanan pangan. Yang kedua, apakah bagaimana teknik yang digunakan untuk mensosialisasi atau menggerakkan masyarakat dalam program ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Untuk hubungannya Baik, izin menjawab pertanyaannya, bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, yaitu aksi Cilonkat ini tentunya menjadi pemanfaatan yang aman seperti kompos, pemanfaatan lahan kecil, dan juga pertanian mandiri. Jadi kita ini bisa menanam tanaman sendiri di rumah menggunakan galon. Jika sayurannya itu membusuk atau sudah tidak digunakan, kita bisa mengubahnya menjadi komposter atau di silonkas ini. Dengan limbah-limbah rumah tangga juga itu bisa kita manfaatkan. Jadi ada hubungan antara si komposter dan ketahanan pangan itu ada, Kak, karena dimana kita kan kondisi cabai dan segala macam kan kadang suka melonjak tinggi. Nah makanya kita itu berusaha menanam sendiri yang dimana nanti kita bisa panen dan kita bisa menjualnya, dan itu juga akan menghasilkan uang untuk kita sendiri. Nah jadi kalau misalkan yang busuk juga bisa dibuat jadi komposter. Jadi dua-duanya itu saling berhubungan, Kak. Siap, terima kasih. Untuk soal yang kedua, edukasi. Yang kedua itu kan bagaimana tekniknya, Kak. Kita itu melalui edukasi. Jadi kita kan ada beberapa anggota dari Gen Hijau itu kita berkeliling memberikan edukasi ke rumah-rumah, menjelaskan tentang pentingnya mengolah sampah dan segala macam. Jadi kita edukasi menyampaikan warga karena kita kan ada beberapa Gen Hijau dan koordinasi juga ke Karang Taruna. Jadi kita menyebar ke seluruh wilayah, Kak.